Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita. Dan kali ini pertanyaannya adalah seputar penginputan BKU di Arkas, di mana pertanyaannya dari @hsi467. Beliau bertanya soal BKU saya malahan beda tanggalnya, tapi ada dua nomor yang terlewatkan dari 35 langsung ke 38. Mohon solusinya. Nah, nomor yang ada di sini maksudnya adalah nomor ID BKU-nya ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, di saat kita menginput BKU di penatausahaan, contoh misalkan kita akan buka dulu Agustus ya. Nah, yang dimaksud dengan nomor 35 tadi adalah nomor ID BKU ini. ID BKU ini ya, teman-teman sekalian. ID di bawah ini ada BPU 44, BPU 45 dan seterusnya ya. Misalkan di sini juga Januari ada nomor ID-nya ya, 341 dan seterusnya. Itu adalah nomor ID BKU-nya. Nah, di sini permasalahannya adalah bahwa di tempat beliau ini ada dua nomor yang terlewatkan. Jadi dari 35 ini malah langsung ke 38. Berarti yang tidak adanya itu adalah angka 36 dan 37. Nah, bagaimana solusinya supaya nanti 36 dan 37 ini bisa ada kembali di BKU-nya? Nah, silakan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini punya pertanyaan yang sama, silakan bisa simak sering kita kali ini sampai selesai, jangan di skip tentunya ya. Dan seperti biasa, silakan untuk Bapak Ibu sekalian yang saat ini belum berlangganan di channel saya, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar nanti kedepannya tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sering kita kali ini. Nah, di sini kita akan masuk dulu ke aplikasi Arkasnya ya teman-teman sekalian. Kita masuk ke bagian penatausahaan, kemudian kita masuk ke bagian bulan yang ingin kita laporkan BKU-nya. Contoh misalkan di sini kita ingin bikin laporan untuk Agustus. Kita buka dulu BKU-nya. Nah, tadi masalahnya adalah ada dua nomor yang hilang. Contoh misalkan di sini kita akan bikin satu dulu ya, kita akan tambah satu dulu pembelanjaan. Ini untuk melaporkan, anggaplah kita akan melaporkan honor dulu ya. Oke, untuk tanggal tentu adalah tanggal realisasi anggarannya. Misalkan kalau kita membayar honor di tanggal 20-an, maka kita pilih tanggal transaksi tanggal 20 seperti itu. Kemudian pilih tunai ya. Kemudian di sini kita centang karena ini kita bayar honor langsung ke guru yang bersangkutan. Jadi kita akan langsung ketik namanya saja. Nah, kalau misalkan ada NPWP masukkan di sini, kalau tidak ada silakan centang ya. Kemudian pilih lanjut. Dan pastikan di sini untuk di langkah kedua, Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan ada nomor nota bisa masukkan di sini dan ini memang tidak wajib ya, opsional. Kemudian untuk tanggal belanja atau nota ini adalah tanggal realisasi anggarannya. Jadi tanggal yang sesuai dengan yang ada di nota seperti itu. Kemudian ini kegiatannya untuk bayar honor ya, kita pilih honor di sini. Rekening belanja otomatis muncul, ini operasional ya. Kemudian kita cari guru yang bersangkutan. Tadi yang diinput siapa ya, sebentar. Oh, bentar, ini salah namanya. Kita ulang ya, input ulang. Namanya salah. Kita lanjut, kita centang. Oke, kenapa ini maksimal 2? Dikarenakan bulan Juli dan bulan Agustus belum kita bayarkan karena untuk tahap 2 baru masuk di bulan Agustus seperti itu ya. Oke, kita lanjut, kita simpan. Nah, di sini bisa Bapak Ibu sekalian lihat bahwa untuk ID BKU-nya berurutan ya dari 44, 45, 46. Nah, masalah yang tadi dialami oleh teman kita kali ini, kenapa ada salah satu angka yang hilang. Jadi angkanya itu loncat dari 35 ke 38. Oke, kita akan tambahkan satu lagi biar nanti ada 4 inputan ya, supaya nanti kita akan hilangkan 2 angka seperti itu. Oke, kita akan tambah pembelanjaan lagi. Kita akan kita akan melaporkan pembayaran listrik ya. Kita pilih lagi di sini. Untuk listrik di tempat kita menggunakan pulsa atau token, jadi kita belinya itu di perorangan ya. Kebetulan ada orang tua siswa yang berjualan token listrik, jadi kita akan langsung input saja nama orang yang menjual tokennya. Jadi di sini untuk yang bagian paling atas ini tidak ada toko ya, langsung kita input nama. Ini sampel saja ya.
namanya asal aja. Kita centang karena tidak ada NPWP, kita lanjut, kemudian kita ini sudah biarkan. Kita akan bayar listrik ya, pembayaran daya listrik. Oke, tagihan listrik, pembelian token. Nah, ini untuk 2 bulan sama karena memang Juli tidak ada anggaran, belum turun tahap 2-nya. Jadi di Agustus ini barulah kita membayar semua transaksinya. Jadi untuk teman-teman sekalian yang mungkin saat ini dana tahap 2-nya cair itu di Agustus, untuk Juli mungkin ada yang menggunakan dana talang dulu, dana kas dulu, sehingga nanti untuk pelaporannya tentu hanya bisa kita mulai inputkan di BKU setelah dana tahap 2-nya cair. Jadi pastikan kalau misalkan di sini tanggalnya tanggal 21 ya. Kemudian lanjut. Nah, kemudian misalkan yang ingin kita laporkan ini hanyalah kita ingin bikin satu-satu misalkan ya kwitansinya, tapi kita laporkan di bulan Agustus. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, untuk yang kita laporkan pertama adalah transaksi yang dilakukan di bulan Juli. Misalkan bulan Juli menggunakan uang kas dulu, bukan uang tahap 2, maka di sini tanggalnya menggunakan tanggal di bulan Juli, tanggal realisasi aslinya itu tanggal berapa. Jadi kalau misalkan di sini kita laporan di bulan Agustus, sedangkan kita ingin melaporkan transaksi di bulan Juli, maka di bagian langkah 2 ini, tanggal belanja atau notanya kita pastikan sesuai dengan tanggal yang ada di nota. Jadi ini kita ganti ke Juli, misalkan di Juli itu tanggal 21. Dan di sini kita ubah 1, seperti itu ya. Tapi nanti resikonya ini akan berada di bagian paling atas. Jadi tidak akan berurutan angkanya. Contoh, ini kita akan contohkan saja ya. Lanjut, kita simpan. Nah, bisa Bapak Ibu sekalian lihat di sini untuk untuk tanggalnya. Oh sebentar. Oh tidak, teman-teman sekalian. Jadi yang muncul di tanggal yang ada di Agustus ini adalah tanggal yang ada di bagian paling depan di langkah 1. Maksudnya adalah tanggal yang ada di langkah 1 itu yang ini. Kita ulang dulu ya. Sekalian kita jelaskan saja. Jadi yang disusunkan di bagian ini ya 18, 20, 20, kemudian di bawahnya masih kosong, dan ini yang akan kita inputkan sekarang. Yang akan muncul di sini adalah tanggal yang ada di langkah 1. Seperti itu. Sedangkan tanggal yang ada di langkah 2 itu akan muncul di saat nanti dinas mengecek secara detail. Meskipun kita laporannya di bulan Agustus, tapi di sana ketika dicek detailnya itu akan tertulis bahwa itu melaporkan untuk transaksi di bulan Juli, seperti itu ya. Jadi di sini tidak akan muncul bulan Juli karena ini memang khusus untuk bulan Agustus, seperti itu ya. Itu sedikit mungkin informasi tambahan saja, dan memang itu juga bisa dikatakan pengetahuan baru yang baru saja kita temukan ketika kita bikin video ini ya. Jadi ini sama-sama kita menambah pengetahuan ya. Alhamdulillah. Oke, kita akan input ulang ya. Tadi kita akan input untuk pembelanjaan atau pembayaran listrik ya. Kita ulang, kita centang ya, tadi. Oke. Ini kita akan samakan saja di tanggal 21 ya. Anggaplah kita ingin melaporkan untuk transaksi di bulan Agustus saja, tidak bulan Juli. Ini untuk listrik ya. Listrik. Oke. Ini juga sama, masuknya ke operasional, pembelian token listrik, kita bayarnya 1 khusus untuk bulan Agustus saja, misal seperti itu ya. Kita lanjut, kita simpan. Nah, di sini sudah ada 4 pembelanjaan yang kita inputkan di bulan Agustus ini, dan sekarang kita akan samakan kasusnya dengan kasus yang dialami oleh teman kita kali ini, di mana ada 2 angka ya. Ada 2 angka yang hilang. Jadi angkanya itu loncat dari 35 ke 38, berarti ada 2 angka terlewati. Nah, itu akan terjadi biasanya itu dikarenakan di saat kita sudah selesai menginput semua pembelanjaan. Contoh misalkan BKU Agustus ini kita sudah inputkan semua sampai ada sekitar 10 item, misalkan seperti itu. Awalnya memang tersusun rapi ya. Itu pun kalau seandainya Bapak Ibu sekalian menginput dengan tanggal yang dimulai dari tanggal paling kecil. Tapi kalau misalkan tanggalnya itu acak-acakan, misalkan ketika penginputan pertama yang paling atas ini tanggalnya tanggal 18 misalkan ya. Kemudian ketika menginput yang kedua itu tanggalnya malah tanggal 14 Agustus, kan mundur ya.
Dan yang menjadi acuan sistem Arkas ini, dia itu mengedepankan tanggal bukan ID. Jadi di saat dia membaca ada tanggal yang berada di bawah tanggal sebelumnya, maka otomatis untuk penempatannya teman-teman sekalian, itu angkanya akan acak, tidak akan berurutan. Contoh, kita akan sekalian saja bikinkan contohnya ya. Contoh misalkan kita ingin bayar apa nih sekarang. Misalkan kita ingin bayar untuk kegiatan KKG misalkan ya, kegiatan KKG. Di sini kita sudah input 4 inputan, 4 pembelanjaan. Tapi di saat ingin input yang kelima, kita baru ingat misalnya ternyata ada kegiatan KKG yang belum kita input. Ternyata tanggalnya itu adalah tanggal 19 misalkan, dimana di sini ada tanggal di atasnya, ada tanggal 20, ada tanggal 21. Oke, kita pilih 19, kita gunakan tunai. Di sini untuk pembayarannya kita langsung dibayarkan ke guru yang bersangkutan untuk ongkosnya ya. Misalkan kita akan bayarkan ke ibu ini ya. Oke, di sini tanggalnya kita nomor nota kita biarkan kosong karena opsional. Ini kita pilih KKG, standar tenaga kependidikan ya, kegiatan komunitas belajar. Ini masuknya ke operasional juga, bantuan biaya transport. Nah, di sini misalkan hanya untuk 1 orang saja, misal. Lanjut, simpan. Nah, bisa Bapak Ibu sekalian lihat bahwa tadinya ID BKU-nya itu berurutan 44, 45, 46, 47, tapi dikarenakan barusan kita menginput sebuah pembelanjaan di mana tanggalnya itu berada di tanggal yang lebih kecil dibandingkan tanggal terakhir yang kita inputkan, maka otomatis tanggalnya itu akan menyesuaikan perurutan di bagian pelaporan Arkasnya. Nah, di sini jadi acak ya, 44, 48, baru 45, 46, 47. Karena sistem Arkas ini dia mendahulukan filter berdasarkan tanggal, bukan berdasarkan ID seperti itu. Makanya di sini kita sarankan kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ingin ID-nya itu berurutan, tanggalnya itu berurutan, ya kan, tersusun rapi, maka silakan susun dulu dari mulai tanggal yang paling kecil hingga yang paling besar untuk tanggalnya. Oke, kita akan hapus kembali ya, sebentar. Nah, ini sudah berurutan kembali. Nah, sekarang kita akan samakan kasusnya dengan kasus yang dialami oleh teman kita kali ini, di mana ada tanggal yang hilang. Tanggalnya itu loncat. Nah, di sini kita akan bikin tanggalnya itu loncat dari 44 langsung ke 47. Dan ini akan terjadi di saat kita selesai menginput semua pembelanjaan, tapi kita di tengah-tengah ada yang dihapus. Misalkan kita berubah pikiran atau mungkin bagaimana. Misalkan kita hapus tanggal 20 Agustus untuk pembayaran honor ya, dengan nomor ID-nya itu BPU 45. Nah, di sini bisa Bapak Ibu sekalian lihat ya, 44 langsung 46. Nah, ini kita akan hapus lagi 46-nya. Tuh kan, lihat ya. Dari 44 langsung ke 47. Jadi, sistem Arkas ini dia tidak akan otomatis merubah ID kalau misalkan pembelanjaan sebelumnya yang sudah kita inputkan itu dihapus. Makanya di sini akan terjadi yang namanya tanggal loncat ya, tanggalnya itu hilang dari 44 langsung ke 47, atau yang dialami oleh teman kita kali ini dari 35 langsung ke 38. Nah, solusinya supaya ini bisa berurutan kembali ya, ini kita sekarang akan berbicara soal solusi. Karena biasanya kadang ada orang yang melihat video kali ini atau video saya itu bertanya, "Bang, nggak ada solusinya," misalkan, padahal di videonya sudah saya jelaskan. Nah, makanya di sini kita akan langsung bikinkan rangkuman khusus untuk solusinya itu bagaimana. Nah, solusinya supaya nanti tanggalnya, ID-nya ini bisa berurutan kembali, di mana tidak ada tanggal yang loncat, ya, tidak ada tanggal yang hilang, tidak ada ID yang hilang, maka solusinya adalah Bapak Ibu sekalian harus menginput kembali, ya, pembelanjaan di bulan Agustusnya, misalkan seperti itu ya. Jadi ini kita hapus yang paling bawah. Ya, jadi yang dihapus itu pastikan jangan yang paling atas. Kenapa? Karena kalau yang paling atas nanti ini juga tidak akan berurutan dengan transaksi sebelumnya, teman-teman sekalian. Karena untuk angka yang ada di sini
angka yang paling atas, yang paling pertama muncul saat kita menginputkan pembelanjaan di salah satu bulan, salah satu BKU, ini adalah angka yang meneruskan dari ID sebelumnya. Jadi 44 ini meneruskan dari bulan Juli, yang mana bulan Juli itu terakhirnya itu adalah di ID 43 ya. Jadi pastikan kalau misalkan ingin memperbaiki supaya penomorannya ini bisa tersusun rapi berurutan, maka pastikan yang paling atas jangan dihapus, tapi cukup hapus itu yang di bawahnya. Jadi sisakan yang paling atasnya saja satu, seperti itu. Kemudian silakan input ulang pembelanjaannya dan nanti tentu ini akan berurutan kembali ya. Tadi kan kita sudah hapus yang 45 ya. Nah, kita akan inputkan kembali, pasti ini akan muncul lagi 45 seperti itu ya. Ini tanggalnya jangan lupa untuk tanggal yang sesuai dengan tanggal realisasi anggaran. Nah, ini tanggal 20 misalkan ya. Kita akan bayar honor, kita akan input ulang lagi ya. Ini saya jelaskan secara perlahan supaya bisa mudah dipahami ya Bapak Ibu sekalian. Karena kalau terlalu cepat tentu terkadang kan kemampuan setiap orang itu beda-beda ya. Ada yang cepat paham, ada yang harus penjelasannya itu dibikin agak sedikit santai baru bisa paham. Itu beda-beda ya tiap orang. Dan itu tidak masalah. Oke. Nah, sekarang penomorannya sudah kembali berurutan 44, 45 dan seterusnya. Seperti itulah ya. Jadi begitulah cara untuk mengatasi kalau seandainya ada salah satu ID BKU yang hilang angkanya, langsung loncat dari 35 ke 38. Jadi silakan solusinya hapus dulu semua pembelanjaan, sisakan yang paling atas, kemudian input ulang seperti itu dan nanti tutup BKU ulang ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Ini semoga bisa menjadi solusi buat teman kita kali ini atau siapapun yang punya masalah yang sama. Dan terakhir jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan mengklik tombol like ya, kemudian share dan juga subscribe channel ini supaya nanti kedepannya tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.